Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mahasiswa semua. Baiklah, pada pertemuan kelas biokimia kelautan pada kali ini, saya sebagai dosen kalian, yaitu Margalisa BCMSI, akan mencoba menjelaskan terkait asimilasi nutrisi, khususnya pada perairan laut. Nah, terkait asimilasi nutrisi. Asimilasi nutrisi ini menggambarkan tentang kemampuan atau kapabilitas sel-sel untuk mengambil zat-zat makanan dari komponen sel itu sendiri sebagai sumber energi. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa ciri-ciri suatu makhluk hidup adalah harus mampu untuk melakukan proses pertumbuhan ataupun perkembangan dari dirinya sendiri. Nah, untuk dapat melakukan proses tersebut, suatu organisme harus mampu mengambil zat-zat makanan yang terdapat dari lingkungannya. Nah, zat-zat makanan inilah yang nantinya dapat dalam bentuk senyawa kimia. Senyawa kimia di sini inilah yang diambil dari lingkungan dan berfungsi sebagai nutrisi bagi suatu organisme. Nutrisi ini berasal dari nutrien ataupun unsur hara yang dimanfaatkan untuk mampu melakukan proses pertumbuhan maupun proses metabolisme. Nah, terkait nutrisi itu tersendiri, nutrisi itu terbagi dua ya, ada yang berukuran makro dan juga ada yang berukuran mikro. Sesuai dengan namanya, makro berarti nutrisinya itu dalam skala besar, sedangkan yang mikro dalam skala kecil atau sedikit. Untuk metabolismenya sendiri, secara umum organisme akan melakukan proses metabolisme terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu proses anabolisme, yang biasanya itu didominasi oleh kelompok produsen dalam sistem rantai makanan dengan melakukan proses fotosintesis, dan yang kedua yaitu dengan cara katabolisme melalui proses respirasi. Oke, untuk lebih lanjut kita coba nextkan dahulu. Terkait nutrisi yang saya jelaskan sebelumnya, nah apa saja yang masuk dalam kelompok makronutrisi? Biasanya untuk setiap organisme itu memiliki komponen makronutrisi yang berbeda-beda, tapi umumnya itu meliputi dari golongan karbon, dari golongan oksigen, hidrogen, ada juga nitrogen, sulfur, dan fosfor. Nah, umumnya komponen ini merupakan komponen yang paling banyak menyusun untuk makromolekul seperti karbohidrat, lipid, protein, maupun asam nukleat. Nah, contohnya di sini ya. Di sini tergambarkan contoh senyawa kimia yang terdapat pada makromolekul. Mari kita coba lihat contohnya untuk komponen penyusun dari protein. Ini salah satu contohnya adalah asam amino metionin. Di sini kita lihat contoh senyawa kimia penyusun dari metionin ini sendiri. Nah, di sini kita lihat backbone-nya itu adalah dari kelompok karbon ya, yang C ini karbon. Habis itu yang H ini adalah hidrogen, N ini menunjukkan nitrogen. Begitu juga jika kita lihat pada kelompok yang asam nukleat. Asam nukleat inilah yang menyusun materi genetik kita yang dikodekan oleh dari DNA. Di sini kita lihat bahwa rata-rata memang penyusunannya itu dari karbon, dari hidrogen, oksigen, ini terlihat ada fosfatnya ya, yang penyusun di gugus fosfat, ada juga ini nitrogen. Nah, contoh lainnya itu juga ini sulfur tadi, seperti yang dibilang salah satu penyusun di asam amino. Hal yang sama juga tergambarkan pada penyusun karbohidrat dan juga kolesterol yang rata-rata didominasi oleh
atom karbon, hidrogen, oksigen, seperti itu. Nah, umumnya untuk mikronutrisi ini biasanya hanya digunakan dalam jumlah yang sedikit. Contohnya itu zinc, besi, tembaga, dan yang lainnya. Contoh lain yang, ini beberapa contoh juga untuk kalsium, potasium, magnesium, besi, itu merupakan contoh-contoh penyusun dari enzim ya. Sekedar informasi bahwa enzim itu merupakan bagian dari protein. Semua enzim pasti protein, tetapi tidak semua protein merupakan enzim ya, karena enzim adalah protein yang memiliki aktivitas katalis. Oke, next kita coba bahas lagi terkait produktivitas perairan. Nah, karena sebelumnya tadi kita sudah melihat rata-rata penyusun makromolekul dari makhluk hidup itu backbone-nya kan kebanyakan dari karbon nih. Nah, begitu juga secara umum kalau kita berbicara mengenai produktivitas perairan, itu kita sama saja membahas mengenai siklus karbon yang terdapat di dalam ekosistem bumi, terutama di perairan, paling banyaknya ya dari laut, dan juga melibatkan terkait sistem atau siklus dari rantai makanan. Nah, pengertian dari produktivitas perairan itu apa? Produktivitas perairan itu menunjukkan lajunya pembuatan bahan organik atau karbon oleh organisme melalui proses fotosintesis, ya, melalui proses fotosintesis ataupun kemosintesis. Nah, kedua proses ini, fotosintesis dan kemosintesis ini kan merupakan proses pembentukan. Ini dilakukan oleh organisme autotrof dalam sebuah ekosistem perairan di mana unitnya itu menggambarkan jumlah gram karbon per volume dari suatu perairan atau laut dalam jangka waktu hariannya. Nah, untuk produktivitas perairan itu sendiri ada dua, terbagi dua. Pertama adalah produktivitas primer dan yang kedua adalah produktivitas sekunder. Nah, perbedaan keduanya adalah produktivitas primer ini didominasi oleh kelompok organisme produsen, di mana yang terlibat di sini adalah kelompok dari organisme yang mampu menghasilkan makanannya secara mandiri. Contohnya itu tumbuhan hijau ya. Kelompok-kelompok yang dapat melakukan proses fotosintesis di mana nanti laju produksi karbon organik per satuan waktu yang merupakan hasil dari proses fotosintesis itu akan dihitung. Nah, komponen dari produktivitas primer ini ada dua. Kapan dia dikatakan produksi primer foto? Jika proses fotosintesis yang terhasilkan itu melibatkan proses respirasi juga di dalamnya. Jadi bisa dikatakan ini adalah proses produksi secara total ya. Sedangkan untuk produksi primer bersih adalah total hasil produksinya itu telah dikurangi dari proses respirasi. Kalau yang kotor tadi tidak mengurangi dari proses respirasinya, hanya menunjukkan totalnya saja. Sedangkan pada yang bersih ini dia telah dikurangi dari total fotosintesis, langsung dikurangi dengan proses dari reaksi respirasi. Sehingga nanti sisa dari produksinya itu bisa disimpan di dalam jaringan suatu organisme. Contohnya misalnya di tanaman itu disimpan di dalam plastidanya.
Nah, sedangkan untuk yang produktivitas sekunder ini didominasi dari organisme yang bersifat konsumen, di mana dia menggunakan hasil produk dari kelompok produktivitas primer ataupun hasil dari organisme produsen yang mampu melakukan proses fotosintesis atau menghasilkan makanannya sendiri. Nah, kelompok ini merupakan kelompok dari jenis organisme heterotrof. Gitu ya. Ini adalah gambaran terkait proses metabolisme, bagaimana kita bisa membedakan suatu organisme itu masuk ke kelompok autotrof atau dia masuk ke kelompok heterotrof. Seperti yang dibilang sebelumnya tadi, autotrof ini adalah jenis organisme yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Dia mandiri. Dia mampu menggunakan senyawa anorganik untuk diubah menjadi senyawa organik dengan bantuan energi. Energinya ada dua ini, bisa dari energi cahaya ataupun dari energi kimia. Sedangkan heterotrof ini merupakan kelompok organisme yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Dia membutuhkan senyawa organik dari organisme autotrof atau dari organisme produsen yang mampu menghasilkan makanan sendiri ya. Jadi autotrof ini mampu mengubah zat anorganik menjadi organik dengan bantuan energi, sedangkan heterotrof dia hanya mampu menggunakan senyawa organik saja untuk menghasilkan energinya. Oke, kira-kira kalau kita bandingkan keduanya ini terdiri dari masing-masing terdiri dari dua jenis ya. Bagaimana cara kita mengklasifikasinya? Kita lihat sumber dari karbon yang digunakan. Apakah sumber karbon yang digunakannya itu adalah yang in atau anorganik, ataukah dia yang organik? Organik di sini adalah hasil karbon yang dihasilkan oleh organisme ya. Contohnya itu adalah glukos misalnya C6, H12, O6 ya. Contohnya hasil dari proses fotosintesis. Sedangkan yang in atau yang anorganik ini contohnya berasal dari sumber karbon seperti CO2. Oke. Nah, itu dia. Apakah sumber karbonnya itu merupakan sumber karbon organik atau berasal dari yang lain? Jika iya, maka kita lihat. Jika iya, biasanya dia itu masuk ke dalam kelompok heterotrof. Kita lihat lagi, apakah energinya itu untuk mengubah zat organik menjadi sumber energinya itu berasal dari cahaya. Berarti kalau iya dia masuk ke dalam jenis cahaya, berarti foto ya, berarti dia masuk ke dalam jenis foto heterotrof. Nah, contoh yang masuk ke dalam foto heterotrof adalah bakteri non-sulfur ungu, bakteri non-sulfur hijau, dan juga dari jenis bakteri ekstrim seperti Heliobacteria. Nah, yang kedua, apakah ia menggunakan karbon dari sumber lain? Iya, dia menggunakan karbon dari sumber lain, tapi energinya bukan berasal dari energi kimia misalnya. Energinya itu berasal dari reaksi oksidasi kimia yang lain. Nah, kalau itu dia masuk ke dalam jenis kemoheterotrof. Contohnya itu adalah kita manusia yang masuk ke dalam jenis ini. Nah, untuk yang sebelah kiri, dia tidak menggunakan karbon dari jenis lain ya, berarti dia menggunakan dari CO2. Kalau dia menggunakan dari CO2, berarti dia masuk ke dalam kelompok autotrof. Dan kita lihat lagi dari sumber energinya. Jika dia berasal dari energi cahaya,
Berarti dia masuk ke dalam fotoautotrof. Nah, fotoautotrof di sini yang paling banyak ya, yaitu dari jenis tanaman hijau, cyanobacteria, ataupun auglena. Nah, untuk yang terakhir, jika dia menggunakan sumber karbon anorganiknya itu CO2, tetapi bukan yang bersumber dari energi cahaya atau energi matahari, energinya itu diambil dari reaksi kimia, berarti dia masuk ke dalam jenis kemoautotrof. Nah, contoh organisme yang masuk ke dalam kelompok ini adalah bakteri balerang, bakteri besi, dan juga bakteri nitrogen, contohnya yang terdapat di tanah yang kita kenal dengan bakteri Nitrosomonas. Oke, ini yang menggambarkan kelompok dari autotrof ya. Autotrof berarti mampu menghasilkan makanannya sendiri, mampu menyusun atau mengelola senyawa anorganik menjadi organik. Nah, ini berdasarkan dari sumber energinya yang didapat. Ini yang fotosintesis ini masuk ke dalam jenis fotoautotrof, sedangkan yang kemosintetik ini masuk ke dalam jenis kemoautotrof. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa yang masuk ke dalam jenis kelompok fotosintesis ini adalah tanaman-tanaman hijau ataupun dari jenis cyanobacteria maupun auglena. Karena dia menggunakan cahaya matahari atau cahaya tampak sebagai sumber energinya, yang nantinya energinya akan ditangkap oleh klorofil atau zat hijau atau pigmen hijau yang terdapat di daun, sehingga nanti akan mengubah zat karbon anorganik berupa CO2 dan juga dengan H2O menjadi sumber karbon yang lebih kompleks. Contohnya itu dalam bentuk glukosa atau karbohidrat yang sederhana C6, H12, O6, dan juga hasil akhirnya yang sangat bermanfaat bagi kita semua yaitu oksigen. Nah, hasil inilah yang umumnya kalau dalam bentuk gas, oksigen digunakan dalam proses respirasi dan seperti C6H12O6 dijadikan sebagai sumber karbon organik. Respirasi inilah yang dimanfaatkan oleh dari jenis organisme heterotrof. Nah, untuk kemosintetik ini energinya tuh berasal dari reaksi oksidasi atau reaksi kimia yang lainnya. Nah, ini tergantung dari organismenya. Contoh di sini adalah bakteri sulfur ya. Bakteri sulfur yang mendapatkan sumber energinya dari sulfide atau sulfur, sehingga dia bisa mensintesis senyawa anorganik, yaitu senyawa anorganik karbonnya adalah CO2 dengan bantuan dari energi kimianya yaitu dari energi sulfur. Nah, ini dia contoh dari beberapa organisme autotrof yang terdapat di laut yang masuk ke dalam jenis fitoplankton, dari jenis seaweed, dari jenis satmars, mangrove juga, dan rumput seperti lamun, dan juga dari jenis kemosintetik bakteria. Contohnya tadi apa? Ya, bakteri belerang, bakteri besi, dan juga bakteri yang terlibat dalam proses nitrogen. Nah,
Ini contoh dari organisme-organisme heterotrof yang terdapat di laut. Seperti yang kita ketahui, heterotrof ini tidak mampu secara mandiri menghasilkan makanannya, makanya dia disebut sebagai kelompok konsumen. Dia menggunakan bahan senyawa organik dari hasil fotosintesis yang dilakukan oleh organisme autotrof. Nah, di laut itu sendiri banyak jenis heterotrofnya ya. Ada 3 tipe. Ada yang masuk ke bagian holozoik, yang kedua saprobontik atau saprotropik, dan yang terakhir itu parasitisme. Yang masuk ke dalam kelompok pertama yaitu yang mengambil nutrisi secara holozoik, itu bahan makanan kompleksnya itu memiliki ciri-ciri sistem pencernaan yang baik karena memang pencernaan nutrisinya itu dilakukan di sistem pencernaan khusus. Contohnya itu misalnya dari jenis ikan, contohnya misalnya dari jenis paus. Nah, untuk kelompok saprobiontik, organisme yang makan bahan organik dan dari organisme lain yang sudah mati. Nah, ini bisa dari contoh jenis-jenis jamur yang terdapat di laut, ataupun juga dari jenis bakteria decomposer atau heterotrofik bakteria. Sedangkan yang untuk parasitisme, organisme yang memperoleh makanan dari organisme hidup lainnya, dia bersifat parasit. Contohnya itu seperti tapeworm ya, cacing laut atau parasit-parasit lain yang bersifat parasit hidup di organisme lainnya. Nah, ini contoh seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa proses metabolisme itu secara umum ada dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Kapan suatu organisme itu dikatakan bersifat metabolismenya anabolisme? Anabolisme ini merupakan bahasa lain dari sintesis atau penyusun. Nah, anabolisme ini proses penyusunan senyawa kimia atau molekul sederhana ke kompleks. Contohnya apa ini organismenya? Contohnya tadi itu yang masuk ke kelompok autotrof ya. Autotrofnya tadi juga ada dua. Ada yang foto, ada yang kemo. Nah, ini berdasarkan dari sumber energi. Contoh di sini, ini adalah contoh yang biasanya umum terjadi pada suatu tumbuhan tinggi atau tanaman hijau, di mana umumnya dia menggunakan sumber energinya itu dari matahari atau cahaya tampak. Proses anabolisme di sini penyusunan senyawa kompleks yang sederhana, yang sebelah kiri ini menunjukkan molekul yang sederhana. Nah, di sini sumber karbonnya itu berasal dari bahan anorganik ya, CO2, dengan bantuan air, di mana dengan energi yang berasal dari sumber matahari akan ditangkap oleh klorofil ataupun zat pigmen hijau yang terdapat di daun. Nah, klorofil inilah yang menangkap energi cahaya tadi. Nantinya oleh energi cahaya ini, komponen molekul sederhana CO2 dan H2O ini akan diubah menjadi komponen yang lebih kompleks, yaitu menghasilkan glukosa C6H12O6 yang merupakan salah satu penyusun dari karbohidrat dan juga gas berupa oksigen. Nah, reaksi anabolisme ini disebut juga dengan reaksi endogenik karena reaksinya membutuhkan energi. Energinya bukan hanya berasal dari energi cahaya saja, seperti yang saya bilang tadi, yang masuk ke dalam anabolisme ini adalah organisme autotrof. Jadi dia bisa fotoautotrof dan juga kemoautotrof. Contohnya seperti yang dijelaskan tadi ya. Nah, untuk yang kedua adalah reaksi yang sebaliknya. Di
sini digambarkan ya, nih di gambaran yang di kotak ini, nih. Proses fotosintesis ini menggambarkan reaksi anabolisme atau penyusunan dari molekul sederhana ke molekul kompleks. Molekul sederhana di sini apa? Nah, ini dia molekul sederhananya terdiri dari senyawa karbon inorganik, yaitu CO2. Apalagi contoh-contoh material inorganik yang lainnya bisa dalam bentuk nitrit, nitrat maupun fosfat. Nah, reaksi fotosintesis ini hanya terjadi pada organisme autotrof. Nah, kalau berdasarkan energinya seperti tadi ada dua ya. Ada yang berasal dari energi matahari, berarti dia melakukan fotosintesis atau fotoautotrof, dan yang berasal dari energi kimia, kemosintesis ataupun dari organisme kemoautotrof. Hasilnya adalah senyawa yang lebih kompleks. Senyawa kompleksnya itu berupa glukos, C6H12O6, dan juga gas CO2. Nah, disinilah reaksi kebalikannya yang kita kenal dengan reaksi katabolisme. Reaksi katabolisme ini dikenal juga dengan reaksi respirasi. Reaksi respirasi ini adalah kebalikan dari fotosintesis ataupun anabolisme karena dia memang menggunakan senyawa kompleks hasil dari fotosintesis. Jadi dia melakukan pemecahan molekul besar atau molekul kompleks ke molekul yang lebih sederhana serta dia melepaskan energi. Makanya dia dikenal dengan reaksi eksogenik. Nah, rata-rata organisme yang terlibat di sini adalah bisa dari jenis autotrof dan juga bisa dari jenis heterotrof. Contohnya adalah kita manusia yang melakukan proses respirasi. Kita menghirup oksigen dan kita menggunakan sumber karbonnya dari makanan-makanan yang telah dicerna di sistem pencernaan kita. Jadi di situ berasal dari sumber karbonnya ya. Oke, selanjutnya. Kenapa sih Bu kita perlu mempelajari terkait metabolisme ini? Ribet kali nih. Ada yang autotrof, ada yang heterotrof. Nah, ini secara umum untuk menunjukkan keadaan ekosistem dari perairan, contohnya laut. Kita mau tahu apakah kondisi laut kita itu berada dalam kondisi kualitas yang bagus sehingga mensupport kehidupan para biota-biota yang ada di dalamnya. Makanya kita mempelajari siklus karbon tadi. Kapan suatu organisme itu menggunakan karbon anorganik, kapan dia menggunakan karbon organik, masuk ke dalam tipe autotrof dia, tipe heterotrof dia. Karena ini nantinya akan bersumber terhadap sumber produksi primer dari laut. Seperti yang dibilang tadi, produksi primer ini dilakukan oleh organisme yang mampu melakukan fotosintesis. Berarti dia adalah organisme autotrof ya. Nah, umumnya di laut itu produksi primer itu berasal dari fitoplankton sebanyak 90%-nya. Oleh karena itu, makanya oksigen yang terhasilkan secara banyak di bumi ini sebetulnya itu merupakan hasil sumbangsih dari fitoplankton. Sedangkan 5%-nya itu merupakan sumbangsih dari jenis alga, dan sisanya itu berasal dari seperti mangrove ataupun karang-karang, seagrass, dan yang lainnya. Nah, keberadaan fitoplankton ini mampu menghasilkan biomasa seperti senyawa-senyawa organik yang nantinya bisa digunakan oleh organisme heterotrof laut seperti ikan,
kerang-kerang ataupun yang lainnya yang masuk ke dalam siklus rantai makanan serta sebagai penyuplai oksigen yang ada di ekosistem perairan. Oleh karena itu, kita terkadang melakukan penelitian terhadap kelimpahan fitoplankton yang terdapat di perairan, baik itu perairan tawar ataupun perairan laut, untuk melihat baik atau buruknya kualitas dari suatu ekosistem perairan. Nah, jika sumber ataupun sumber atau distribusi dari fitoplankton ini rendah di perairan, biasanya itu mengindikasikan bahwa perairan itu tidak produktif karena suplai biomasa maupun oksigennya rendah. Tetapi, ini salah ya tulisannya, tetapi jika terlalu tinggi, dia bisa menyebabkan kelimpahan atau eutrofikasi di lautan. Nah, kalau dia terlalu banyak, dia juga akan mengganggu keseimbangan siklus makanan yang ada di lautan. Oke, ini gambaran yang memperlihatkan produktivitas primer laut. Di sini, produktivitas tinggi itu tergambarkan di daerah margin kontinental dan juga di daerah laut yang dangkal. Oleh karena itu, kita bisa melihat apa-apa saja faktor yang mempengaruhi sumber produktivitas primer yang ada di sekitar perairan laut. Biasanya produksi tertinggi itu disebabkan terdapat di daerah estuari dan juga daerah tropis karena ini ya faktor-faktornya. Ini parameter yang menyebabkan proses produksi primer itu tinggi. Faktor pertama adalah suhu, di mana rentangan suhu yang paling bagus itu untuk kehidupan dari fitoplankton yang mampu melakukan proses fotosintesis ataupun penyedia bahan organik dan juga oksigen yang bagus ke ekosistem perairan itu berada dalam rentang 25 sampai 30 derajat Celcius. Selain itu juga dari parameter cahaya, karena cahaya di sini bisa digunakan sebagai salah satu sumber energi khususnya pada jenis fotoautotrof. Nah, nutrien juga merupakan faktor utama, terutama untuk jenis fitoplankton itu. Selain dari siklus karbon, dia sangat dipengaruhi oleh siklus nitrat dan juga siklus fosfat yang terdapat di perairan. Nah, untuk dari jenis klorofilnya itu sendiri, zat pigmen hijau yang berfungsi untuk menangkap energi dari cahaya matahari, itu klorofil A ya. Klorofil A inilah indikator atau klorofil utama. Semakin banyak pigmen klorofil A yang terdapat di suatu organisme fitoplankton, maka semakin tinggilah proses produksi primer yang terdapat di suatu tempat. pH-nya juga harus berada dalam rentangan yang optimal itu 7,5 sampai 8,5. Salinitasnya juga berada dalam kisaran yang baik. Kadar oksigen dan juga kadar O2 itu mempengaruhi. Nah, berdasarkan dari tabel ini diketahui bahwa daerah pelagik, daerah bentik dan juga daerah dari terestrial ini menunjukkan jumlah produksi primer yang berbeda-beda. Yang menyebabkan perbedaan ini adalah faktor-faktor utama yang saya jelaskan tadi, yaitu suhu, cahaya, nutrisi, kandungan klorofilnya, pH, kadar oksigen maupun kadar dari karbon dioksida. Tetapi selain itu,
ada kondisi hidrodinamika laut yang juga dapat mempengaruhi kandungan jumlah produksi primer yang terdapat di suatu perairan laut. Apakah saja? Nah, itu masuk ke dalam faktor pendukung ya. Contohnya itu yang pertama kondisi dari arus suatu lautan. Nah, ada fenomena yang dikenal dengan FON. FON ini adalah daerah pertemuan dua massa air yang memiliki karakteristik berbeda. Contohnya itu kalau di daerah Indonesia itu adalah daerah pertemuan antara perairan Laut Jawa dengan perairan dari Samudra Hindia. Nah, Laut Jawa ini memiliki suhu perairan yang agak panas. Nah, kondisi perairan yang agak panas ini menggambarkan ekosistem yang memiliki nutrien yang agak rendah ya, atau miskin nutrien. Sedangkan untuk perairan dengan temperatur yang rendah atau kondisi yang lebih dingin itu ditandai dengan nutrisi yang kaya, di mana produksi primernya itu lebih tinggi di daerah yang lebih dingin dibandingkan dengan daerah yang lebih panas. Nah, kondisi ini terjadi di daerah FON ya. Maka salah satu yang mempengaruhi dari produktivitas primernya itu juga arus. Selain dari kondisi FON ini, fenomena upwelling juga terjadi. Contohnya itu yang terjadi di Laut Merah. Nah, ini gambaran berdasarkan hasil penelitian. Sini yang sebelah kiri ini menggambarkan kedalaman dari perairan yang terdapat di Laut Merah. Rupanya, pada kondisi tertentu, produktivitas perairan di kolam perairan yang seharusnya itu produksi primernya itu diketahui rendah malah ditemukan tinggi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini disebabkan oleh fenomena upwelling. Fenomena upwelling inilah yang menyebabkan terjadinya seperti perputaran air dari atas ke bawah, sehingga nanti produktivitas primer yang seharusnya rendah ditemukan tinggi. Nah, itulah salah satu pengaruh dari arus terhadap produktivitas primer. Selanjutnya, faktor pendukung lainnya adalah faktor turbulensi. Nah, turbulensi di sini akhirnya akan menyebabkan tingkat produktivitas perairan bisa menjadi lebih rendah untuk jika dia terjadi. Turbulensi yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba pada daerah yang seharusnya memiliki tingkat produktivitas primer yang tinggi bisa dibuat menjadi rendah. Nah, tingkat produktivitas perairan menjadi rendah ini akan menyebabkan nutrisi yang seharusnya digunakan oleh organisme autotrof, khususnya pada daerah yang memiliki kedalaman yang rendah ya, yang mampu dicapai oleh cahaya matahari, tidak mampu untuk memproduksi sumber makanannya disebabkan oleh adanya pengaruh dari turbulensi. Nah, faktor ketiga adalah faktor kedalaman. Kedalaman ini sudah otomatis benar ya, bahwa kedalaman akan berpengaruh terhadap penetrasi cahaya matahari untuk menembus suatu perairan. Nah, semakin dalam perairan, maka produktivitas primernya akan semakin rendah karena cahaya matahari atau intensitas cahaya matahari yang mampu menjangkau kedalaman tertentu juga semakin sedikit. Nah, ini gambarannya ya. Semakin dalam, ya produktivitasnya juga akan semakin rendah. Faktor yang terakhir adalah turbidity atau kekeruhan. Kekeruhan ini juga akan menyebabkan penetrasi cahaya matahari yang masuk ke perairan akan berdampak terhadap penurunan dari produktivitas primer perairan.
Nah, ini gambaran tadi ya, kenapa arus gelombang dan turbulensi itu bisa menyebabkan perubahan produksi produktivitas primer yang seharusnya tinggi di daerah yang dangkal itu menjadi rendah, dan yang misalnya rendah di bagian kedalaman tertentu tapi terdeteksi tinggi. Nah, itu salah satunya disebabkan oleh faktor turbulensi. Oke, mahasiswa sekalian, sekianlah proses pembelajaran kita pada hari ini terkait asimilasi nutrisi. Jika ada yang kurang paham, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar YouTube ya, ataupun bisa menghubungi saya secara langsung via WA. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, itu berasal dari saya, dan jika ilmunya bermanfaat, alhamdulillah, semuanya berasal dari Allah. Semoga ilmu yang kita terima pada hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.